crack it. Baiklah, kita masuk pada materi pengertian pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu benda ekonomi yang langka dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Berbeda dengan benda ekonomi lainnya, sumber daya manusia tidak memiliki wujud fisik sehingga dikategorikan sebagai benda ekonomi yang berbentuk jasa. Selanjutnya, unsur-unsur pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengembangkan visi bersama. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, menyingkirkan rintangan-rintangan. Yang keempat, mengungkapkan. Yang kelima, menyemangati. Yang keenam, memperlengkapi. Dan yang ketujuh, menilai. Dan yang terakhir, mengharapkan. Selanjutnya, manfaat pemberdayaan sumber daya manusia meliputi kesempatan untuk meningkatkan kecakapan baru dan pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam. Pemberdayaan juga memberi kepada staf rasa berpartisipasi yang lebih besar, bertambahnya efektivitas organisasi. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui bahwa sumber dari sumber-sumber yang ada dalam manajemen, keberadaan sumber daya manusia dalam manajemen sungguh sangat strategis, bahkan merupakan kunci untuk keberhasilan manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan. Selanjutnya, teori-teori pemberdayaan sumber daya manusia dalam personalia. Menurut Nawawi, mengatakan ada 3 pengertian sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia adalah sumber yang bekerja di lingkungan suatu lembaga. Disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-materi atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikrila Salapali akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan dari teman-teman tadi. Pertanyaan pertama dari saudara Reza Lundeto, coba pemateri jelaskan menurut pemahaman pemateri apa yang dimaksud dan arah penjelasan teori-teori untuk sumber daya manusia dan personalia. Pertanyaan kedua dari saudari Audrey, bagaimana meningkatkan kualitas SDM di masa pandemi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari saudara Reza Lundeto. Yang menjadi maksud dan tujuan teori SDM dan personalia menurut kami itu untuk memberikan pengembangan terhadap individu agar dapat berani menunjukkan kemampuannya berupa tenaga atau kekuatan yang ada pada diri, agar dapat berkontribusi dalam suatu organisasi. Dan tujuan dari teori ini juga mungkin bertujuan untuk membentuk seseorang agar lebih percaya diri dan bertanggung jawab, agar juga dapat menyesuaikan dalam suatu pekerjaan pada organisasi. Dan pertanyaan kedua dari Audrey, saya akan menjawab
cara meningkatkan kualitas SDM di era pandemi itu contohnya seperti memberi bantuan kuota gratis dalam konteks menjaga kualitas SDM sekaligus menjaga agar hak setiap peserta didik terpenuhi serta aksesibilitas peserta didik dari produktivitas pendidikan terus meningkat. Kesimpulannya adalah setiap pemberdayaan merupakan kekuatan yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Sumber daya yang tidak berdaya sama halnya dengan tidak adanya sumber daya manusia. Walaupun mempunyai perlengkapan yang lengkap, peralatan yang lengkap jika tidak ada yang bisa mengoperasikan, sama halnya peralatan tersebut tidak ada. Manfaat yang pertama, meningkatkan loyalitas dan kerjasama antara pegawai dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, meningkatkan sikap moralitas antara pegawai dan antara atasan dengan pegawai sehingga organisasi atau lembaga berjalan dengan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk kerja dan mengurangi resiko kerusakan dan kecelakaan keras. Yang keempat, membantu pegawai dalam mencari jati diri dan kemampuan pribadinya. Saran saya, manajemen tenaga kependidikan dan pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan yang ada dalam organisasi atau lembaga pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, pendidikan dan latihan atau pengembangan pemberhentian. Baik, kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada kampus YN Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan karena sudah support dan mempermudah kami dalam melaksanakan perkuliahan pada masa pandemi. Terima kasih juga kepada dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Personalia, Ibu Sinta Nento MPD, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Dan kepada teman-teman kelas MPIA semester 5, saya ucapkan terima kasih karena sudah bekerja sama dalam jalannya perkuliahan pada semester 5 ini. Sekian dari saya.